Ekspresinya tiba-tiba berubah. Hah, dari mana datangnya sumber kekuatan ini? Selama kekuatan sumber ini diperoleh olehku, basis kultivasiku pasti akan sangat meningkat. Kata iblis alien itu. Memikirkan hal ini, dia dengan panik meningkatkan serangan formasi hitamnya. Di saat serangan formasi hitam ditingkatkan, segera perisai yang dibentuk oleh Yalawiwan bergetar hebat. Sialan, Nak Kinchen, aku tidak bisa menahannya lagi, kata Lawiwan. Dia berkata dengan cemas. Dia hanya bisa mengerahkan kekuatannya yang kurang dari 30%. Oleh karena itu, dia hampir tidak bisa menahan serangan dari formasi hitam ini. Lawiwan, baiklah. Melihat Lawiwan tidak bisa lagi bertahan, Kinchen yang saat ini telah mengendalikan inti formasi, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dari matanya terpancar dua cahaya pelangi ilahi. Apakah kamu master formasi ras iblis alien? Biarkan kamu melihat pembentukan benua Tianu saya. Gunung Tianjin, formasi 10.000 suci, aktifkan, kata Kinchen. Seketika seluruh gunung Tianjin bergetar. Semua gunung yang ada di pinggiran gunung Tianjin langsung memancarkan cahaya pelangi. Cahaya pelangi itu langsung naik ke langit dan sebuah formasi besar langsung terbentuk. Formasi pembunuh iblis. Ini adalah tujuan kunjungan Kinchen pergi ke aula perangkat. Ini juga merupakan formasi tingkat suci paling menakutkan yang dimiliki oleh aula perangkat. Formasi besar ini langsung membungkus formasi hitam iblis alien itu. Seketika formasi hitam iblis alien itu retak dan hancur. Ini formasi 10.000 pembunuh iblis suci dari ras manusiaku, formasi paling kuat, kata Kinchen seraya mengangkat kepalanya. Di bawah formasi besar ini, formasi hitam iblis alien itu langsung meledak. Sedangkan iblis alien itu mendesak formasi dan naik ke langit dengan panik. Tetapi dia langsung dicegat oleh formasi 10.000 suci. Ingin melarikan diri sekarang, itu terlambat, kata Kinchen. Sosoknya langsung naik ke langit. Dia langsung menangkap iblis alien itu. Iblis alien itu memberontak, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Kinchen. Dan pada akhirnya dia tertelan oleh Kinchen dan disegel. Setelah itu formasi besar gunung Tianjin kembali menjadi tenang. Tuan, Mo Yuanbei segera datang ke Kinchen untuk pertama kalinya. Ekspresinya sangat gugup, dan dia merasa lega setelah melihat Kinchen baik-baik saja. Tuan Qin, apakah Anda baik-baik saja? Gu Huamao dan yang lainnya juga terbang, menatap Kinchen dengan kaget. Serangkaian pencapaian dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Kinchen sebelumnya jauh melebihi harapan mereka. Saya baik-baik saja, kata Kinchen seraya tersenyum. Kemudian dia memberikan Dou Tianjie kepada Presiden Aula Perangkat Gu Huamao. Saat ini Dou Tianjie di samping tahu bahwa situasinya telah menghilang. Wajahnya pucat. Secara alami, Presiden Aula Perangkat melangkah maju, langsung menghapus basis kultivasinya dan membawanya ke bawah. Adapun bagaimana Aula Perangkat akan menghukum Dou Tianjie, Kinchen tidak repot-repot untuk mengaturnya. Saat ini Gu Huamao menunjukkan rasa hormat dan sekelompok penatua dari Aula Perangkat juga tiba-tiba membungkuk kepada Kinchen. Terima kasih Tuan Qin atas bantuan Anda. Presiden Gu, apa yang kamu lakukan? Kata Kinchen berkata dengan heran. Tuan Qin, ini harus dilakukan. Jika bukan karena Tuan Qin mengambil tindakan, saya khawatir Aula Perangkat pasti dalam masalah. Atau bahkan mungkin aula perangkat saya akan jatuh ke tangan Dou Tianjie. Sulit bagi orang tua ini untuk bisa membalas kebaikan Tuan Qin, kata Gu Huamao. Dia berkata dengan hormat. Dia masih memiliki jejak ketakutan yang tersisa. Dia juga telah melihat pertempuran sebelumnya. Jika bukan karena Kinchen, dia khawatir aula senjatanya telah dihancurkan. Dan pada saat ini hanya kegembiraan yang muncul di hatinya. Ngomong-ngomong Tuan Qin, saat kamu melawan master formasi iblis alien itu, formasi apa yang kamu gunakan? Kata Gu Huamao. Dia tahu bahwa ada formasi tingkat suci di Gunung Tianjin. Tetapi formasi besar itu tidak ada yang bisa mengaktifkannya. Namun sebelumnya dia melihat Kinchen telah mengaktifkan formasi besar itu sepenuhnya. Formasi itu adalah formasi pembunuh setan 10.000 suci. Itu adalah formasi terkuat di seluruh formasi besar Gunung Tianjin. Dan formasi ini juga sangat kuat melawan iblis alien. Tuan muda ini datang ke sini.
Selain ingin bekerja sama dengan Presiden Gu Huamao, saya juga ingin meminjam formasi 10.000 pembunuh setan suci ini dari Presiden Gu Huamao untuk berurusan dengan penguasa dari iblis alien, kata Qin Chen. Meminjam formasi tingkat suci, Gu Huamao tertegun. Masih bisakah kamu meminjam formasi ini? Ya, formasi itu terdiri dari total 81 formasi yang mencapai langit. Selama formasi diambil, formasi dapat diatur ulang, kata Qin Chen. Dia menegaskan. Ini, wajah Gu Huamao nampak malu. Bukan karena dia pelit, tetapi formasi yang begitu menakutkan. Jika itu dipinjam oleh Qin Chen, maka aula perangkatnya akan kehilangan terlalu banyak. Pada awalnya Gu Huamao nampak ragu-ragu dan tidak menjawab. Namun pada akhirnya dia mengambil keputusan dan berkata, jika Tuan Qin benar-benar dapat mengambil formasi ini, maka saya akan mengizinkannya, kata Gu Huamao. Sebagai penguasa aula perangkat, dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat mengambil formasi besar Gunung Tianjin-nya. Jika Qin Chen benar-benar dapat mengambilnya, itu adalah kehendak Tuhan, dan dia tidak akan menghentikannya. Oke, pemuda ini akan mengambilnya, kata Qin Chen seraya naik ke langit melewati 81 formasi besar itu. Qin Chen kemudian membentuk segel tangan. Seketika seluruh gunung Tianjin bergetar hebat. Dan kemudian Gu Huamao dan yang lainnya terkejut di saat melihat bahwa 81 puncak yang telah menjulang tinggi di luar gunung Tianjin selama puluhan ribu tahun ini telah meningkat secara bersamaan. Dan kekuatan yang luar biasa menggerakkan seluruh gunung Tianjin. Semuanya nampak bergemuruh. Pada akhirnya 81 puncak menjulang tinggi naik ke langit. Melihat itu Gu Huamao dan yang lainnya terkejut. Mereka menggosok-gosok matanya. Itu benar-benar berhasil. Di bawah tatapan semua orang, 81 pilar formasi memancarkan cahaya. Dan mereka semua menghilang ke dalam kehampaan. Dan itu dikumpulkan oleh Qin Chen, lalu dimasukkan ke dalam cakram giok Qian Kun. Apa? Itu menghilang, lenyap. Kemana perginya? Mata Presiden Aula Perangkat Gu Huamao nampak berkedut. Darah menetes di hatinya. Tetapi dia juga sangat terkejut karena dia tidak dapat memahami metode Qin Chen untuk mengambil 81 formasi ini. Bahkan jika Qin Chen memiliki cincin penyimpanan teratas di tubuhnya, dia tidak dapat menyimpan 81 puncak gunung, bukan? Saat ini mata Qin Chen berkilat dan ekspresinya nampak sedikit senang. Kemudian dia berkata, formasi 10.000 pembunuh iblis suci ini adalah formasi besar tingkat suci. Dengan tingkat kultivasi saya, meskipun saya tidak dapat memaksimalkan kekuatannya, namun saya akan berurusan dengan Raja Iblis dan yang lainnya selanjutnya. Ini adalah taktik tambahan. Setelah formasi besar ini, Qin Chen juga lebih percaya diri dalam menghadapi krisis berikutnya. Setelah itu Qin Chen dan Mo Yuanbei tinggal di aula perangkat untuk sementara waktu dan menandatangani perjanjian aliansi dengan aula perangkat. Dan mereka memutuskan untuk pergi setelah itu bersama dengan kekuatan utama di daratan melancarkan serangan ke istana berkabut. Namun sebelum itu Qin Chen akan kembali ke kota Tianlei. Dan ketika Qin Chen meninggalkan aula perangkat dan bergegas ke kota Tianlei, kita beralih ke surga utara di ruang yang rusak yang ada di kedalaman kehampaan. Sejumlah energi iblis yang sangat kuat menyebar. Energi iblis ini sangat dingin dan mendominasi, menyebar dengan cepat. Basis kultivasi Raja Iblis tampaknya telah dipulihkan dengan sangat baik. Mungkin banyak kultivasinya telah dipulihkan, kata seorang wanita iblis alien. Tanpa diduga, Raja Iblis memasuki alam rahasia Laut Guntur saat itu. Tetapi dia akan bisa keluar hidup-hidup dan membangunkan saya, kata iblis alien lainnya. Kelompok orang ini adalah bawahan dari Raja Iblis. Setelah Raja Iblis melarikan diri dari Laut Guntur, dia datang ke alam rahasia ini untuk pertama kalinya lalu membangunkan bawahannya yang tertidur. Sesaat kemudian Raja Iblis yang tertidur tiba-tiba membuka matanya. Hahaha. Raja Iblis ini akhirnya terbangun. Kalian, bagaimana kalian melakukan sesuatu untuk Raja Iblis ini? Bawa makanan enak, kata Raja Iblis. Segera seorang iblis alien langsung membawa beberapa manusia yang telah mereka tangkap untuk diberikan kepada Raja Iblis.
Raja Iblis kemudian membuka mulutnya. Seketika manusia yang telah ditangkap itu berteriak dengan keras, dan rambut di tubuhnya langsung mengering, berubah menjadi beberapa mayat. Tetapi darah dan jiwa mereka semuanya dimakan. Selanjutnya Raja Iblis itu menyeringai dan berkata, "Iblis yang bekerja sama dengan istana berkabut itu, garis mana iblis itu berasal? Apakah Anda sudah menyelidikinya dengan jelas?" Kembali kepada Raja Iblis, "Saya sudah menyelidikinya dan jelas. Iblis itu adalah putra dari Raja Iblis terkutuk. Raja Iblis terkutuk dipenggal oleh manusia, tetapi putranya, Iblis Hitam itu selamat. Dan kemudian Iblis Hitam itu berkolusi dengan istana berkabut untuk mengontrol benua Tianwu." Kata seorang iblis. Iblis ini dipanggil Iblis Tulang. Iblis Tulang ini kemudian menyarankan agar Raja Iblis bekerja sama dengan Iblis Hitam dan juga istana berkabut. Kerjasama. Cahaya ganas melintas di mata Raja Iblis. Satu tangannya tiba-tiba meraih leher Iblis Tulang. Dia membuka mulutnya dan menelan setengah dari kekuatan Iblis Tulang. Iblis Hitam itu ingin menelan Raja Iblis ini. Tetapi Anda ingin Raja Iblis ini bekerja sama dengannya. Kata Raja Iblis, nampak dia sangat marah. "Tuan Raja Iblis tenang, Tuan Raja Iblis tenang." Kata seorang iblis lainnya, dia dipanggil Iblis Darah Hitam. "Darah Hitam, jika bukan karena kamu telah bersamaku selama puluhan ribu tahun, Raja Iblis ini akan memakanmu." Kata Raja Iblis, dia berkata dengan dingin, "Terima kasih Tuan Raja Iblis." Kata Iblis Darah Hitam, "Mari kita bicarakan, beritahu Raja Iblis ini tentang situasi saat ini di daratan, dan berapa banyak yang telah Anda bangun dari pasukan Raja Iblis ini." Kata Raja Iblis, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Ya, baik Tuan Raja Iblis. Sekarang di daratan ada dua kekuatan teratas. Satu adalah kekuatan manusia yang dipimpin oleh kota Tianlei, dan pemimpinnya adalah seorang jenius bernama Qin Chen, yang juga telah memasuki alam rahasia guntur. Kekuatannya luar biasa. Mungkin kekuatannya berada di semi alam suci. Dia telah menggabungkan Papilun Pil, Menara Wan Baolau, Tanah Suci Darah, dan kekuatan lainnya. Sekarang di daratan, lebih dari setengah ras manusia mendengarkan perintah Qin Chen." Qin Chen, Raja Iblis nampak mengerutkan kening. Apakah ada anak seperti itu di daratan saat ini? Matanya berkedip. Dan tiba-tiba sebuah kemungkinan terlintas di pikirannya. Apakah anak itu? Namun kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi, karena Qin Chen pada waktu itu jauh dari ranah semi alam suci. Bisakah ada orang seperti itu? "Tuan Raja Iblis, ini orangnya." Kata Iblis Darah Hitam, dia segera menampilkan hantu hitam. Dan seketika itu langsung menyerupai penampilan Qin Chen. "Benarkah anak ini?" Raja Iblis terkejut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tiba-tiba dia memikirkan sebuah pertanyaan, lalu kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Berapa banyak orang yang masih hidup setelah Raja Iblis ini keluar dari alam rahasia guntur?" "Tuan Raja Iblis, seharusnya ada beberapa orang. Menurut penyelidikan bawahan, selain Qin Chen, ada juga penguasa istana berkabut Sangguan Sinner, Iblis Hitam, Master Sekte Iblis Ilusi, Kaisar Jijing, dan yang lainnya semuanya juga masih hidup." "Apa?" Mendengar ini Raja Iblis terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah mengorbankan hidup dan darah iblis penelan surga, dan imbalannya adalah dia bisa melarikan diri dari jurang maut. Tetapi bagaimana orang-orang ini bisa lolos dari jurang maut? Bagaimana bisa Lord of the Abyss melepaskan mereka semua? Pasti ada yang salah di sini. Raja Iblis itu nampak mengerutkan kening dan dia bingung, tetapi kemudian dia tidak memikirkan terlalu banyak. Selanjutnya Iblis Darah Hitam mengatakan bahwa istana berkabut dan Iblis Bayangan Hitam itu sedang mencari Raja Iblis. "Mencariku? Sepertinya mereka masih sangat ingin untuk menelan Raja Iblis ini," kata Raja Iblis. "Adapun iblis alien lainnya, saya telah memanggil semua pasukan alien yang masih hidup di alam rahasia ini. Tetapi banyak dari mereka hanya memiliki kondisi jiwa, tidak memiliki tubuh," kata Iblis Darah Hitam. "Itu mudah, ada banyak manusia di benua ini, akan ada banyak tubuh selanjutnya," kata Raja Iblis.
"Tuanku Raja Iblis, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" kata darah hitam. "Aku akan memanggil pedang iblisku terlebih dahulu," kata Raja Iblis. Kemudian Raja Iblis dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Di saat bersamaan dia menyemprotkan darahnya ke dalam kehampaan. Seketika raungan yang keras bergema. Esensi darah itu naik ke langit, menembus kehampaan dan langsung menuju ke dunia bawah. Esensi darah itu menembus langit dan jatuh langsung ke kota kuno di wilayah langit utara. Kota kuno ini adalah kota tingkat kaisar di langit utara. Itu disebut kota Yinpeng. Kota Yinpeng ini penuh dengan angin yin sepanjang tahun. Orang-orang yang berlatih seni sihir telah meningkatkan kultivasi mereka dengan sangat cepat di sini. Banyak orang telah berlatih keterampilan sihir di kota Yinpeng ini dan mereka juga telah membentuk kekuatan kekaisaran tingkat atas yang disebut Sekte Iblis Yin. Sekte ini telah berlindung di istana penegak hukum dan menjadi antek-antek istana penegak hukum di surga utara. Saat ini di markas Sekte Iblis Yin, nampak dua orang sedang berbicara. "Ayah, kamu sudah menerobos ranah Martial Emperor. Dengan bantuan istana penegak hukum, kita seharusnya dapat menyapu seluruh kekuatan di surga utara. Dan sekte kita akan menjadi yang terkuat," kata seorang pria kepada ayahnya. Ayahnya itu terlihat adalah seorang pria tua. Pria tua ini adalah master sekte dari Sekte Iblis Yin. Dia dikenal dengan nama Monster Tua Iblis Yin. "Kecilkan suaramu," kata master sekte Iblis Yin. Dia khawatir jika ada orang yang mendengar ini, pasti orang itu akan terkejut. Perlu dicatat bahwa di tempat-tempat seperti langit utara, seorang master di ranah Martial Sovereign saja dapat mengejutkan. Lalu bagaimana jika ada orang yang mendengar bahwa ada master di ranah Martial Emperor di langit utara? Itu pasti akan sangat mengejutkan. Sekarang Master Sekte Iblis Yin atau dikenal sebagai Monster Tua Iblis Yin telah menerobos ranah Martial Emperor di surga utara. Begitu berita ini menyebar, pasti itu akan meledakkan seluruh wilayah surga utara. Seorang ahli di ranah Martial Emperor sudah cukup untuk menyapu sebagian besar pasukan tingkat kaisar di wilayah langit utara, kecuali untuk pasukan teratas seperti Papillon Pil. Namun di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seluruh kota Yinpeng bergetar. Ekspresi Master Sekte Yin nampak berubah. Dia mengetahui bahwa di bawah kota Yinpeng ada sebuah senjata yang sangat kuat. Dia sudah mengincar senjata ini sejak lama. Namun senjata ini nampaknya bereaksi. Dia kemudian meluncur keluar dari sekte dan melayang tepat di atas kota Yinpeng. Kemudian dia melihat bahwa seluruh kota Yinpeng melonjak dengan energi sihir yang tak ada habisnya. Dan energi sihir hitam ini datang dari tanah, merembes keluar. "Apa yang sedang terjadi?" kata Master Sekte Yin. Dia terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan sihir yang menakutkan di bawah kota Yinpeng sedang bangkit. "Ayah, lihat!" Anak dari Master Sekte itu tiba-tiba berseru dan menatap ke langit. Master Sekte Yin itu buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di atas langit ada esensi darah yang langsung menembus ke dalam tanah kota Yinpeng. Kecepatan esensi darah ini sangat cepat, bahkan Master Sekte Yin yang merupakan Martial Emperor tidak dapat bereaksi. "Tidak baik," kata Master Sekte Iblis Yin di saat sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Saat ini setelah esensi darah itu mengalir ke tanah, sesaat berikutnya seluruh kota Yinpeng bergetar hebat. Sebuah retakan muncul di tanah, dan dari retakan itu keluar energi iblis yang sangat menakutkan. Energi iblis itu langsung menjerat banyak orang yang berada di kota Yinpeng. Banyak orang berteriak dan seketika langsung berubah menjadi mayat. Darah dan nyawanya menghilang. Hanya ada beberapa orang yang melayang ke langit yang selamat. Mereka melihat ke bawah dengan ngeri dan berkata dengan marah, "Apa yang terjadi? Apa yang ada di bawah tanah di kota Yinpeng?" Saat ini energi iblis terus melonjak dan seluruh kota Yinpeng berubah menjadi reruntuhan. Sejumlah besar prajurit terkubur di dalamnya. Kekuatan iblis yang telah mereka bangun begitu keras langsung musnah. "Ayah, sekte iblis Yin kita sudah berakhir," kata anak master sekte itu seraya memandang kota Yinpeng yang hancur di bawah. Dengan rasa takut yang tak ada habisnya di dalam hatinya.
Master Sekte Iblis Yin bahkan lebih ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di kota Yinpeng. Dia hanya tahu bahwa itu terkait dengan esensi darah yang memasuki tanah sebelumnya. Mungkinkah harta senjata ajaib di dalam tanah telah aktif? Kata Master Sekte Iblis Yin. Keserakahan tiba-tiba muncul di matanya. Jika itu adalah harta senjata itu, siapa lagi yang memenuhi syarat di seluruh surga utara kecuali dirinya? Memikirkan hal ini, dia langsung bergegas ke tanah retak kota Yinpeng. Tetapi begitu dia bergerak, rasa krisis yang kuat langsung muncul di benaknya. Seolah-olah kematian mencengkram lehernya. Tidak baik. Master Sekte Iblis Yin itu meraung dan hendak berbalik untuk melarikan diri. Namun itu sudah terlambat. Tiba-tiba sebuah pedang sihir abu-abu membumbung ke langit. Pedang sihir ini melonjak dengan cahaya sihir yang tak berujung. Di saat pedang sihir ini keluar, energi sihir yang tak berujung langsung memenuhi seluruh kota Yinpeng. Dan seketika seluruh kota berubah menjadi abu. Dan semua orang yang berhasil melarikan diri dari kota Yinpeng sebelumnya, mereka langsung hancur di bawah energi sihir ini. Darah dan jiwa mereka menjerit, ditelan oleh pedang sihir abu-abu hitam ini, dan jiwa mereka menghilang. Sejak saat itu, semua orang yang ada di kota Yinpeng telah dimusnahkan. Kemudian pedang sihir hitam itu langsung melayang ke udara. Itu menyapu ke kedalaman kehampaan. Kecepatannya sangat cepat dan itu langsung sampai di tempat Raja Iblis berada. Hahaha, aku kembali, kata Raja Iblis. Dia segera mengulurkan tangannya. Seketika pedang sihir hitam itu langsung jatuh ke tangannya. Layak menjadi pedang Raja Iblis selama puluhan ribu tahun, itu belum hilang sama sekali. Sebelumnya bahkan telah menelan banyak nyawa manusia, kata Raja Iblis dengan pedang sihir di tangannya. Dia menjadi semakin menakutkan, bahkan kekuatan sihirnya meningkat. Selamat kepada Raja Iblis. Iblis darah hitam dan yang lainnya berlutut di tanah dan berkata dengan semangat. Oke. Raja Iblis itu memegang pedang sihir di tangannya dan tubuhnya melonjak dengan energi iblis. Auranya pulih, namun tiba-tiba matanya memadat menunjukkan keterkejutan. Kekuatan ini. Mata Raja Iblis menembus kehampaan yang tak berujung. Tuan Raja Iblis, ada apa? Kata Iblis darah hitam. Dia dan yang lainnya nampak kaget. Ini adalah sarang iblis kekacauan. Bagaimana sarang iblis kekacauan bisa muncul di sini? Kata Raja Iblis. Mendengar ini, Iblis darah hitam dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah rencana tahun itu akan segera dilaksanakan? Iblis darah hitam dan yang lainnya sangat gemetar. Mereka tidak tahu apa rencananya saat itu. Tetapi mereka samar-samar mendengar bahwa ras iblis alien tingkat tinggi telah menerapkan rencana pamungkas. Dan rencana ini terkait dengan sarang iblis kekacauan. Baiklah, setelah sarang iblis kekacauan datang, itu akan menjadi waktu ketika iblis alienku menduduki seluruh benua Tianwu, kata Raja Iblis. Saat ini di belakang Raja Iblis, bayangan hitam tak berujung muncul. Ini adalah sejumlah besar iblis alien yang telah dibangkitkan. Terlihat sangat padat, satu demi satu, mengisi ruang yang rusak ini. Ayo bunuh ras manusia dengan Raja Iblis ini. Segera para penguasa dari ras iblis alien yang tak terhitung jumlahnya itu keluar dari ruang yang rusak ini satu demi satu. Energi iblis yang menakutkan membumbung ke langit, menyapu seperti belalang. Di luar ruang yang rusak ini adalah hamparan pegunungan. Di luar pegunungan adalah dinasti Gudun dari langit utara. Dinasti ini memiliki sejarah lebih dari 6.000 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kekuatan kekaisaran teratas di langit utara. Saat ini adalah sore hari dan ada pemandangan damai di kota kekaisaran dinasti Gudun. Namun tiba-tiba matahari di langit menjadi kabur dan langit seolah datang dari siang ke malam hari. Semua orang yang ada di dinasti Gudun tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mereka berjalan keluar dari rumah mereka satu demi satu. Lalu kemudian mereka melihat ke arah langit dan mereka melihat energi jahat bergulir di langit. Energi jahat itu sangat dingin dan tak terhitung jumlahnya. Ras manusia, aku menginginkan tubuhmu. Jie jie jie. Jeritan nyaring terdengar dan iblis alien yang tak terhitung jumlahnya langsung bergegas turun ke dinasti Gudun
untuk mengambil seorang prajurit. Apa? Pada hari ini dinasti Gudun langsung terjun ke neraka. Seorang ahli terkenal berteriak panik. Jiwanya ditelan oleh iblis alien dan tubuhnya dengan cepat tampak hitam. Seorang master di ranah Martial King, semuanya dibawa pergi oleh iblis alien. Hanya dalam waktu setengah jam, semua ahli dari ras manusia, baik itu di ranah Martial King atau di atasnya, semuanya ditangkap menjadi anggota iblis alien. Bunuh semua manusia yang tersisa dan pulihkan kekuatan. Setelah mengambil tubuh dari ahli Martial King, iblis alien mulai dengan panik membunuh kerumunan di sekitarnya. Di mata mereka hanya manusia di ranah Martial King yang dapat menjadi tubuh mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Adapun manusia di bawah ranah Martial King, mereka hanyalah makanan untuk memulihkan kekuatan. Apa? Tidak. Segala macam jeritan yang tak ada habisnya terdengar. Sehari kemudian tidak ada seorang pun yang hidup di seluruh dinasti Gudun. Tidak berhenti di situ, setelah seluruh dinasti Gudun dihancurkan, gerombolan iblis alien ini langsung bergegas ke kekuatan-kekuatan lain di sekitar dinasti Gudun. Namun ada juga beberapa orang yang selamat, dan berita ini dengan cepat disebarkan oleh beberapa orang yang selamat itu. Berita itu seperti hembusan angin menyebar ke banyak kekuatan teratas di wilayah langit utara, dan bahkan sampai ke kota Pil City. Namun saat ini kita bergeser kepada kota Tianlei. Terlihat Qin Chen akhirnya kembali ke sini. Dia juga menerima kabar bahwa Yemoshi telah menyerang kota Tianlei sebelumnya. Meskipun dia telah mendapat berita lagi bahwa kota Tianlei aman dan sehat, tetapi dia benar-benar lega setelah melihatnya sendiri. Setelah itu Yu Qianzu juga memberitahu Qin Chen apa yang terjadi di kota Tianlei. Qin Chen, katakanlah, apakah kamu memiliki hubungan dengan Master Sekte Iblis Ilusi? Yu Qianzu dan Jiruyu menatap Qin Chen dengan curiga. Singkirkan pikiranmu itu. Qin Chen terdiam. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan kepada Master Sekte Iblis Ilusi. Namun dia juga penasaran di dalam hatinya bahwa memang agak tidak terduga bahwa Master Sekte Iblis Ilusi akan membantu kota Tianlei. Ketika dia dan Pu Qiankun pergi ke Sekte Iblis Ilusi, Master Sekte Iblis Ilusi tidak berbicara sedikit pun dan bahkan langsung bertarung dengan Pu Qiankun. Tetapi sekarang mengapa Master Sekte Iblis Ilusi bersedia menyelamatkan kota Tianlei? Namun meskipun Qin Chen tidak mengerti alasannya, dia tidak bisa menahan untuk menghela napas lega karena ada lagi master di ranah semi alam suci di sisinya. Sepertinya sudah waktunya untuk menyerang istana berkabut, kata Qin Chen. Kemudian dia dengan cepat memerintahkan Pu Qiankun, Gu Huamao dan yang lainnya meminta semua kekuatan besar untuk segera mengatur para pasukan untuk mempersiapkan penyerangan istana berkabut. Namun tidak lama setelah Qin Chen baru saja mengirim berita ke pasukan utama di Martial Domain, sebuah pesan dari langit utara telah sampai kepada kota Tianlei. Apa? Serangan besar iblis alien pecah di langit utara? Kata Qin Chen. Dia tertegun. Dia benar-benar terkejut ketika menerima berita ini. Dia tidak menyangka serangan besar ras iblis alien akan meledak begitu cepat. Apakah itu karena sarang iblis kekacauan? Gumam Qin Chen. Saat ini budak hitam dan yang lainnya juga sangat cemas karena langit utara adalah base camp Papillon Candy. Begitu langit utara dalam bahaya, Papillon Candy juga akan dalam bahaya. Chen Shao, apa yang harus kita lakukan? Untuk sesaat semua orang memandang Qin Chen dengan cemas. Pergi ke langit utara sekarang, kata Qin Chen. Dia tidak ragu dan segera memberi perintah. Langit utara adalah markasnya. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan langit utara dalam bahaya. Terutama di tanah 5 kerajaan, tanah 100 dinasti, kota Pil City, dan tempat-tempat lain. Meskipun orang-orang dari Papillon Candy telah lama dipindahkan karena ancaman istana berkabut, tetapi masih banyak orang yang ada di sana. Begitu kecelakaan terjadi kepada langit utara, Papillon Candy pasti akan mengalami pukulan besar. Seperti yang diharapkan Qin Chen ketika dia mengerahkan orang kuat untuk pergi ke langit utara.
alam rahasia iblis surgawi di Tanah 100 Dinasti sebagai salah satu medan perang utama ras iblis alien, itu telah menarik perhatian tim iblis alien. Puluhan ribu jiwa iblis alien datang ke Tanah 100 Dinasti, dan ada 100 iblis alien yang telah mengambil tubuh dari ras manusia. Tim ras iblis alien ini padat, menyerang langsung ke Tanah 100 Dinasti. Dinasti Yan Agung yang berada di pinggiran Tanah 100 Dinasti langsung dibabat habis oleh tim iblis alien ini. Namun para iblis alien ini nampak kecewa karena mereka mendapati bahwa di Tanah 100 Dinasti tidak ada banyak orang di ranah Martial King. Ini hanyalah pinggiran dari Tanah 100 Dinasti. Manusia di sini adalah manusia terlemah di Tanah 100 Dinasti. Semua master harus berada di kota Chaotian. Jadi, kalian jangan buang waktu di sini. Ayo pergi langsung ke kota Chaotian, kata iblis tulang. Dia merupakan pemimpin dari tim iblis alien ini. Di bawah pemimpin iblis tulang, gerombolan iblis alien ini langsung pergi ke kota Chaotian. 3 hari kemudian, tim iblis alien ini sudah sampai di kota Chaotian Tanah 100 Dinasti. Kota Chaotian yang megah memancarkan suasana kuno. Jie. Apakah ini salah satu medan perang utama ras alienku saat itu? Para master iblis alien itu memandang dengan rakus ke kota Chaotian di bawah. Mereka dapat merasakan bahwa di kota Chaotian ini ada banyak aura yang cukup kuat, dan itu adalah master manusia di ranah Martial Sovereign. Ini kota Chaotian, kalian akan membantai di sini. Saya akan pergi dan melihat apakah ada jalan kosong untuk memasuki alam rahasia iblis surgawi, kata iblis tulang. Alam rahasia iblis surgawi dibuka sekali dalam 100 tahun, dan sekarang hanya hampir 10 tahun sejak terakhir kali alam rahasia iblis surgawi dibuka. Awalnya tugas ini akan dilakukan oleh Raja Iblis sendiri, akan tetapi karena munculnya sarang iblis kekacauan, Raja Iblis secara alami mengurus sarang iblis kekacauan yang lebih penting, dan tugas ini diserahkan kepadanya iblis tulang. Di atas kota Chaotian, kemunculan para iblis alien yang tak terhitung jumlahnya itu menyebabkan orang-orang di bawah panik. Seorang Martial Sovereign dan ahli-ahli Martial King memandang kerumunan di atas kepala mereka dengan ngeri. Energi iblis dingin yang menembus jiwa membuat darah mereka hampir membeku, dan ketakutan tak berujung muncul di hati mereka. Dari mana iblis-iblis ini berasal? Mengerikan. Apakah ini adalah akhir dari benua Tianwu? Semua orang merasa ngeri. Jie. Manusia, takut dan gemetarlah di depan iblis alienku. Manusia seharusnya tidak ada di dunia ini. Bunuh. Iblis-iblis alien itu memandang orang-orang di kota Chaotian dengan penuh semangat, dan mereka bergegas turun satu persatu dengan tawa anehnya masing-masing. Cuing. Namun pada saat ini serangkaian sinar cahaya yang luar biasa tiba-tiba meledak di kota Chaotian. Itu kemudian berubah menjadi perisai dan langsung menyelimuti seluruh kota Chaotian. Ini adalah formasi besar kota Chaotian sebagai inti dari Tanah 100 Dinasti. Kota Chaotian memiliki sejarah panjang yang secara alami dijaga oleh banyak orang. Formasi ini adalah formasi puncak tingkat 8. Saat terbentuk, itu langsung melawan pasukan iblis alien. Melihat formasi besar telah terbentuk, nampak semua orang yang ada di kota Chaotian menghela napas lega. Namun sesaat berikutnya, ekspresi mereka berubah dan mata mereka melotot. Jie. Formasi kecil ini sebenarnya disebut formasi besar. Manusia ini benar-benar semut, kata seorang master dari ras iblis alien. Dia nampak tertawa terbahak-bahak dan langsung melayangkan tamparannya kepada formasi. Duar. Seketika formasi pecah berkeping-keping. Melihat formasi besar kota Chaotian hancur berkeping-keping hanya dalam satu tembakan, hati semua orang langsung tenggelam. Segera banyak iblis alien itu langsung bergegas turun. Semua orang bersatu dan bertarung dengan iblis alien ini. Dalam keputusasaan semua orang, raungan marah terdengar di kota Chaotian. Setelah raungan disusul dengan kemunculan seorang lelaki tua. Lelaki tua itu adalah Long Lingpeng. Long Lingpeng ini adalah seorang penatua dari Papillon Cendi. Sekarang Long Lingpeng sudah menjadi puncak Martial Sovereign.
Hei, ternyata itu adalah martel sovereign puncak umat manusia. Hahaha, aku menginginkan tubuhmu. Melihat Long Lingpeng, sosok jiwa iblis alien tiba-tiba menjadi gembira, dan dia langsung bergegas menuju Long Lingpeng dan langsung memasuki tubuh Long Lingpeng untuk melahap jiwanya dan mengambil tubuhnya. Saat ini Long Lingpeng hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya. Jiwanya membeku, keinginannya tak bisa bergerak, seolah-olah dia telah jatuh ke neraka yang tak terbatas. Dia dipenuhi dengan keputusasaan. Iblis alien ini terlalu menakutkan. Dia sudah menjadi martial sovereign puncak teratas yang tersisa di tanah 100 dinasti. Martial sovereign puncak tingkat 8 sudah cukup untuk berjalan sombong di langit utara. Tetapi di depan master iblis alien ini, dia bahkan tidak bisa berkutik sedikit pun. Sudah berakhir dengan kekuatan Penatua Long. Bahkan dia tidak bisa menahan satu gerakan pun. Lalu bagaimana dengan kita? Di kota Chaotian, leluhur dari 5 dinasti besar, semuanya memandang ke langit dengan ngeri. Li Xuanji dari dinasti Tang, Wu Chenxi dari dinasti Yuan, Sang Zhou dari dinasti Dasang, Sai Luochuan dari dinasti Long Yuan, dan Bai Dongxing dari dinasti Dayong. Leluhur dari 5 dinasti ini juga menerobos ranah martial sovereign. Pada saat yang sama termasuk Master Papilun Tianji Sang Guanlu, Master Tianjianzhong Wan Jianyi, Master Papilun Xuanyin Hua Yunpeng, dan yang lainnya. Basis kultivasi mereka juga telah menerobos pesat. Namun sekarang ketika semua orang melihat bahwa Long Lingpeng yang basis kultivasinya masih di atas mereka, bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari iblis alien itu, ketakutan tak berujung muncul di hati setiap orang. Setelah Long Lingpeng meninggal, giliran selanjutnya pasti adalah mereka. Ketika iblis alien itu sedang terus mencoba merebut tubuh Long Lingpeng, iblis alien lainnya nampak telah bergegas kepada Sang Guanlu dan yang lainnya. Chen Xiao, maaf, bawahan gagal mempertahankan kota Chaotian. Kata Long Lingpeng, kekuatan jiwa yang menakutkan terus melonjak, dan keputusasaan muncul di hati Long Lingpeng. Namun tepat ketika dia merasa bahwa jiwanya akan mati, tiba-tiba, siapa yang berani menyentuh orang-orang dari Papilun Cendi? Sebuah teriakan dingin terdengar, disusul dengan kemunculan sosok hitam. Sosok hitam ini memegang cambuk tulang putih di tangannya dan itu langsung dilesatkan. Di bawah cambuk tulang putih ini, para iblis alien itu yang sedang bergegas ke arah Sang Guanlu dan yang lainnya langsung dibombardir. Siapa yang berani menyerang orang-orang dari klan saya mencari kematian? Teriak iblis alien itu dengan marah, menatap muram kepada sosok hitam yang tiba-tiba muncul. Tidak hanya mereka, tetapi Long Lingpeng dan yang lainnya yang cukup beruntung diselamatkan oleh sosok hitam ini. Mereka juga nampak kaget. Mereka kemudian melihat seorang pria tampan berdiri dengan bangga di kampaan, penuh dengan napas dingin, dan memegang cambuk tulang putih di tangannya. Tuan Yongye, kata Long Lingpeng dengan sangat gembira. Orang yang datang bukan orang lain tetapi adalah skeleton cabang. Ketika Raja Iblis keluar dari Laut Guntur, Qin Chen mengirim banyak master untuk mencari Raja Iblis. Di antara mereka, Mokara dikirim ke alam Yukuno, sedangkan skeleton cabang dikirim ke alam rahasia iblis surgawi. Kalian umat manusia semua mundur, kata skeleton cabang kepada Long Lingpeng dan yang lainnya. Long Lingpeng dan yang lainnya sama lemahnya dan semut dan tidak bisa membantunya sama sekali. Yah, baik. Long Lingpeng dan yang lainnya jatuh satu demi satu ke bawah, menatap skeleton cabang dengan gugup. Meskipun skeleton cabang menunjukkan kekuatan yang sangat kuat, tetapi terlalu banyak iblis alien, apakah Tuan Yongye akan berhasil? Pada saat ini semua orang yang ada di kota Chaotian merasa gugup, karena semua orang tahu bahwa hidup mereka sepenuhnya terikat dengan skeleton cabang. Saat ini para master iblis alien itu menatap skeleton cabang. Meskipun skeleton cabang berbentuk manusia, mereka dapat menyadari sepenuhnya bahwa skeleton cabang adalah iblis alien. Bagaimana ini mungkin? Kamu, apakah kamu juga anggota klanku? Apakah kamu bawahan iblis hitam? Seorang iblis alien berkata, namun kemudian dia segera menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, jika kamu adalah bawahan iblis hitam, mengapa kamu menyelamatkan ras manusia ini? Iblis hitam itu tidak pantas menjadi atasan kursi ini.
kata skeleton cabang. Dia mencibir. Tetapi tatapannya berbalik, menatap iblis alien itu dengan kegembiraan. Jadi, kamu berada di bawah komando Raja Iblis. Katakanlah, di mana Raja Iblis? Kata skeleton cabang. Tugasnya adalah menemukan Raja Iblis. Jadi mengapa dia tidak bersemangat? Berani, kamu sangat berani memanggil nama Raja Iblis. Siapapun itu, semuanya. Bunuh dia, ambil tubuhnya. Segera sekelompok iblis alien itu langsung bergegas menyerang ke arah skeleton cabang. Sekelompok iblis yang bahkan tidak memiliki tubuh fisik berani merajalela di depan kursi ini. Siapa yang memberimu keberanian? Kata skeleton cabang dengan dingin. Cambuk tulang di tangannya langsung diayunkan beberapa kali. Di bawah serangan cambuk tulang skeleton cabang, banyak sosok jiwa iblis alien itu menjerit dan berubah menjadi abu. Meskipun iblis alien ini sangat kuat, tetapi itu hanya sosok jiwa. Dan bahkan telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Aura mereka sangat lemah. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari skeleton cabang yang telah banyak memulihkan basis kultivasi? Oleh karena itu, dalam sekejap ratusan sosok jiwa iblis alien meledak. Jiwa mereka tersebar. Aura jiwa dalam jumlah besar itu langsung ditelan oleh skeleton cabang. Dan itu langsung meningkatkan kekuatan jiwa skeleton cabang sendiri. Skeleton cabang terus bertarung, dan dia dengan mudah membunuh sosok jiwa iblis alien itu. Dan iblis alien yang telah menduduki tubuh manusia, itu hanyalah tingkat Martial Sovereign. Dan paling banyak adalah Martial King. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan skeleton cabang yang telah pulih selama bertahun-tahun? Sekarang basis kultivasi skeleton cabang telah setara dengan puncak tahap akhir Martial Emperor, dan bahkan sedikit lagi sampai di ranah semi alam suci. Dan kekuatannya secara alami sangat luar biasa. Dia terus menembak, dan setiap pukulan, ratusan iblis alien menjerit dan jatuh. Tetapi asal jiwa mereka ditelan oleh skeleton cabang dan memperkuat jiwanya sendiri. Iblis alien ini menganggap manusia sebagai suplemen. Tetapi di mata skeleton cabang, iblis alien ini juga merupakan suplemen. Tidak baik. Sesaat kemudian ribuan iblis alien berjatuhan dan jeritan terus berlanjut. Sial, bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Di mana para penguasa iblis alien? Sialan, kamu adalah ras iblis alien, tetapi kamu benar-benar membantu umat manusia. Itu adalah kejahatan yang keji. Banyak iblis alien meraung dan marah. Mereka segera menggabungkan kekuatan jiwa mereka dan langsung menyerang ke arah skeleton cabang. Tetapi itu tidak berguna. Jiwa skeleton cabang telah lama terkonsolidasi. Meski itu sedikit menekannya, tetapi dia tidak mundur. Jie, semuanya dengan patuh menjadi nutrisi kursi ini. Kata skeleton cabang, dia nampak sangat bersemangat. Begitu asal-usul jiwa dari begitu banyak iblis alien ini ditelan olehnya, basis kultivasinya kemungkinan besar akan meningkat lagi. Memikirkan hal ini, skeleton cabang seperti haus darah. Dia dengan liar menembak lagi. Adegan ini secara alami mengejutkan banyak orang yang ada di kota Chaotian di bawah. Itu adalah master skeleton cabang dari sekte setan darah sebelumnya. 10 tahun yang lalu dia berada di alam rahasia iblis surgawi, lalu kemudian ditaklukkan oleh Qin-Chen. Mengapa sekarang orang ini begitu menakutkan? Pada saat ini Sang Guanlu dan yang lainnya akhirnya mengenali identitas skeleton cabang, dan masing-masing terkejut. Ketika alam rahasia iblis surgawi dibuka, master skeleton cabang memasang jebakan untuk membunuh semua ahli yang kuat di tanah 100 dinasti. Pada saat itu, meskipun master skeleton cabang sangat kuat, tetapi dia hanyalah Martial Sovereign tahap tengah. Namun sekarang kekuatan master skeleton cabang jauh melebihi imajinasi mereka. Dalam kurun waktu 10 tahun yang singkat, kekuatan master skeleton cabang telah meningkat pesat. Lalu, bagaimana dengan Qin-Chen? Apa yang telah mereka alami selama ini? Banyak diskusi terdengar dari kerumunan orang yang ada di kota Chaotian. Namun di saat itu tiba-tiba suara dingin terdengar. Berani? Siapa yang berani membunuh bawahanku dan mencari kematian? Suara itu menggelegar disusul dengan kemunculan sebuah tombak hitam. Tombak hitam itu langsung melesat dan menyapu ke arah skeleton cabang. Melihat itu, tatapan skeleton cabang nampak memadat.
cambuk tulang putih di tangannya langsung diayunkan. Duar, skeleton cabang berhasil memblokir serangan tombak itu. Tuan Iblis Tulang. Iblis alien yang masih selamat nampak sangat gembira di saat Iblis Tulang datang. Iblis Tulang itu menatap skeleton cabang dengan aura pembunuh. Dia melirik tim Iblis aliennya, dan seperempat dari tim Iblis alien telah dimusnahkan. Melihat itu, Iblis Tulang nampak sangat marah. Di atas tombaknya, cahaya hitam yang menyilaukan meledak. Iblis Tulang ini ternyata setara dengan ahli manusia di ranah puncak tahap akhir Martial Emperor. Tuan Iblis Tulang, bunuh dia, telan jiwanya. Iblis alien yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan marah. Mereka menonton adegan ini dengan haus darah, ingin menghancurkan skeleton cabang menjadi ribuan keping. Saat ini cahaya hitam yang tak terlihat tersapu dan paksaan yang menakutkan membuat seluruh kota Chaotian bergetar. Banyak ras manusia yang kuat langsung memuntahkan darah satu demi satu. Baiklah, kata skeleton cabang, dia juga merubah ekspresinya. Dan kekuatan Iblis Tulang ini melebihi harapannya. Tetapi dia sama sekali tidak takut. Dia mengendalikan cambuk tulang putih itu, mencekik tombak hitam di dalamnya. Dan kemudian kedua senjata itu bertabrakan dengan keras. Duar, seketika tekanan yang mengejutkan menyapu. Banyak bangunan di kota Chaotian di bawah tidak dapat menahan tekanan dan runtuh. Dan juga ada banyak orang yang terengah-engah di bawah fluktuasi ini. Semuanya hati-hati, teriak Long Lingpeng. Di bawah kepemimpinannya, Sang Guanlu dan ahli lainnya mengambil tindakan. Lalu kemudian membentuk sebuah perisai, langsung melindungi kota Chaotian. Kemudian mereka semua melihat ke langit. Di langit nampak cahaya hitam berkedip. Aura dan juga paksaan yang menakutkan berada di bawah tekanan. Dan sesosok tiba-tiba terhempas, terbang terbalik, tersapu oleh energi sihir hitam. Terlihat sangat malu. Itu adalah Iblis Tulang. Bagaimana mungkin Iblis Tulang dikalahkan? Sekelompok iblis alien menatap dengan ngeri. Iblis Tulang sendiri nampak sangat marah melihat ke depan dengan marah. Dia tidak percaya bahwa dia dikalahkan. Namun dia tidak menyerah, dia langsung kembali melayangkan serangannya lagi kepada skeleton cabang. Di bawah serangan ini, ekspresi skeleton cabang nampak berubah drastis. Dia merasakan ancaman dalam serangan ini. Dia kemudian menarik cambuk tulangnya mencoba menghentikan pukulan ini. Tetapi itu tidak berguna. Tombak hitam mekar dengan kekuatan yang menakutkan. Dan itu langsung menusuk tubuh skeleton cabang. Cahaya sihir hitam yang menakutkan langsung menelan skeleton cabang di dalamnya. Namun di sisi lain nampak napas Iblis Tulang dengan cepat melemah. Serangan ini menghabiskan seluruh kekuatannya. Tuan Iblis Tulang, sekelompok master iblis alien terbang dan bertanya dengan gugup. Aku baik-baik saja. Cepat, bantai seluruh manusia yang ada di kota Chaotian, kata Iblis Tulang. Baik, bunuh manusia-manusia itu. Iblis alien yang tak terhitung jumlahnya itu meraung, niat membunuh melonjak, dan mereka akan segera turun. Itu dia, semua orang di kota Chaotian memandang dengan ngeri, putus asa, dan bahkan Tuan Yongye dari Papillon Cendi telah jatuh. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Kursi ini belum mati. Kamu pikir kamu telah membunuhku? Bukankah kamu terlalu banyak berpikir? Tiba-tiba sebuah suara menyeringai terdengar. Saat ini kerangka skeleton cabang muncul. Sebuah lubang besar muncul di dadanya. Wajahnya yang tampan benar-benar hancur. Tombak hitam itu tertancap di tubuhnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Iblis Tulang dan iblis alien lainnya nampak terkejut. Iblis Tulang telah menggunakan teknik terlarang, tetapi dia tetap gagal untuk membunuh skeleton cabang. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Jie. Teknik terlarang ini agak menarik. Kursi ini menyukainya. Tetapi sayangnya, jika ingin membunuh kursi ini, itu masih jauh, kata skeleton cabang. Dia kemudian mengeluarkan tombak hitam yang tertancap di dadanya dengan paksa. Seketika daging dan darah di tubuhnya meledak. Hanya menyisakan kerangka di tubuhnya. Tetapi di atas kerangka itu, ada atmosfer yang hebat. Aura yang membuat semua iblis alien yang ada di sana hampir menunduk. Tubuh Raja Iblis. Kamu benar-benar memiliki tubuh Raja Iblis. Iblis Tulang nampak terkejut.
dan rasa takut yang tak ada habisnya muncul di dalam hatinya. Kerangka yang keluar dari skeleton cabang adalah aura yang hanya dimiliki oleh Raja Iblis. Ini adalah kerangka tulang Raja Iblis yang didapatkan skeleton cabang pada saat memasuki alam rahasia iblis surgawi 10 tahun yang lalu, tentunya dengan bantuan Qin-Chen waktu itu. Patuhlah dan menjadi makanan kursi ini, kata skeleton cabang. Dia menyeringai. Cambuk tulang putih di tangannya kembali dilayangkan dan langsung mengarah ke arah iblis tulang. Tidak, kembali, kata iblis tulang. Dia penuh ketakutan. Dia kemudian berbalik untuk melarikan diri. Namun bagaimana bisa skeleton cabang memberikannya kesempatan untuk melarikan diri? Skeleton cabang langsung menghantam iblis tulang dengan cambuknya. Seketika iblis tulang dikalahkan, jiwa dan darahnya ditelan oleh skeleton cabang. Selanjutnya skeleton cabang mulai membunuh. Bahkan iblis tulang bukanlah lawannya, dan iblis alien yang tersisa tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Seorang anggota iblis alien dibombardir satu demi satu. Hanya sekejap, sejumlah besar iblis alien jatuh, dan iblis alien lainnya ketakutan dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Skeleton cabang mengejar semua iblis alien yang melarikan diri itu sepanjang jalan, sampai pada akhirnya dia sama sekali tidak bisa melihat iblis alien lainnya. Lalu dia berbalik dan kembali. Dengan menelan iblis alien, kekuatan kursi ini telah meningkat pesat. Kemungkinan kursi ini akan memasuki ranah semi alam suci dalam waktu yang dekat, kata skeleton cabang. Sesaat kemudian skeleton cabang telah kembali ke kota Chaotian. Semuanya segera tinggalkan tempat ini, kata skeleton cabang. Meskipun skeleton cabang telah membunuh iblis tulang, tetapi alam rahasia iblis surgawi adalah medan perang yang sangat penting di antara iblis alien. Begitu Raja Iblis mengetahui berita ini, sangat mungkin untuk dia datang sendiri ke sini. Orang-orang dari dinasti besar secara alami tidak berani mengabaikan, dan mereka mengambil bawahan mereka, lalu meninggalkan kota Chaotian satu demi satu. Adapun Long Lingpeng dan beberapa orang yang tinggal di Pavilion Candi, mereka mundur ke pegunungan leluhur iblis di mana 5 kerajaan berada, lalu pergi menemui Yao Wang Yuan dan lainnya yang telah mendirikan markas di sana. Setelah kematian iblis tulang, saat ini di atas langit yang tak terbatas, Raja Iblis yang merasakan sarang iblis kekacauan tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Tuan Raja Iblis, ada apa? Kata iblis darah hitam bertanya di saat Raja Iblis tiba-tiba berhenti. Raja Iblis kemudian menoleh melihat ke arah alam rahasia iblis surgawi lalu berkata dengan dingin, iblis tulang sudah mati. Mendengar ini iblis darah hitam dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Tuan Raja Iblis, iblis tulang sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua terkejut. Iblis tulang adalah seorang jenderal di bawah komando Raja Iblis, dan dia dikirim ke langit utara. Di langit utara bahkan tidak ada manusia di ranah Martial Emperor. Lalu bagaimana iblis tulang bisa mati di sana? Tuanku, apakah Anda ingin saya untuk membalas dendam? Kata iblis darah hitam. Tidak, hal yang paling mendesak saat ini adalah menemukan sarang iblis kekacauan terlebih dahulu, kata Raja Iblis. Ya baik, kata iblis darah hitam seraya membungkuk. Tampaknya alam rahasia iblis surgawi sedikit lebih merepotkan daripada yang aku bayangkan, kata Raja Iblis. Wajahnya nampak suram. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju suatu tempat lagi. Dia terus menyusuri napas yang ditinggalkan oleh sarang iblis kekacauan. Di bawah perintah Raja Iblis, iblis alien di bawah komandonya dengan gila-gilaan menyerang pasukan manusia di langit utara. Krisis di tanah 100 dinasti telah menghilang, tetapi krisis di wilayah surga utara menjadi semakin mengerikan. Saat ini di Pavilion Pil, tepatnya di kota Pilciti, langit utara, serangkaian formasi langsung diaktifkan. Seketika serangkaian susunan formasi muncul, langsung membungkus seluruh kota Pilciti. Saat ini kota Pilciti dengan bantuan Pavilion Candi telah menjadi kekuatan teratas di langit utara. Oleh karena itu, kota Pilciti pasti akan menjadi sasaran iblis alien. Dan benar saja, pada hari ini pasukan iblis alien akhirnya tiba di kota Pilciti. Jie, apakah ini kota Pil wilayah langit utara?
Itu dikenal sebagai kekuatan nomor 1 di wilayah langit utara. Kata iblis alien, tim ini sangat mirip dengan tim iblis alien yang menyerang kota Chaotian. Dengan puluhan ribu iblis alien, juga dipimpin oleh iblis tingkat tinggi. Jie, formasi kecil. Biarkan kursi ini yang menghancurkannya, kata seorang iblis alien seraya tertawa. Dan dia langsung melayangkan tamparannya kepada formasi. Duar. Seketika seluruh formasi bergetar hebat. Akan tetapi serangan iblis alien itu benar-benar diblokir oleh formasi. Apa? Iblis alien itu terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa menyerang kota Pilchiti seharusnya menjadi masalah yang sangat mudah. Akan tetapi setelah tembakan mereka merasa itu agak rumit. Formasi besar kota Pilchiti sangat menakutkan. Itu setidaknya adalah formasi tingkat 9 dan benar-benar dapat memblokir serangan mereka. Dan serangan iblis alien itu juga tiba-tiba mengejutkan banyak orang kuat yang ada di Papillon Pil. Iblis alien. Apakah yang menyerang adalah iblis alien? Sekelompok sosok terbang keluar dari kota, memandangi iblis alien yang terbang di atas dengan ngeri. Tim iblis alien yang terdiri dari puluhan ribu itu menutupi langit dan membuat siang hari hampir seperti malam hari. Saat ini beberapa sosok juga langsung terbang naik ke atas kota Pilchiti. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berjanggut abu-abu. Itu adalah penguasa Papillon Pil di langit utara, Master Papillon Swanseng. Dan di sampingnya ada Penatua Racun Tinta dan yang lainnya. Sekarang basis kultivasi mereka telah menerobos ranah Martel Emperor puncak awal. Kultivasi semacam ini secara alami bukan masalah besar di domain bela diri. Akan tetapi di domain langit utara, itu sudah sangat menantang surga. Jie. Sebenarnya ada master manusia di ranah Martel Emperor di sini. Itu keuntungan besar. Melihat Master Papillon Swanseng dan yang lainnya, banyak penguasa ras iblis alien yang ada di langit nampak memiliki ekspresi yang gembira. Surga utara terlalu tandus. Master manusia yang mereka temui di sepanjang jalan sebelumnya adalah master manusia di ranah Martel Sovereign. Itu terlalu lemah bagi penguasa iblis alien. Lagi pula semakin tinggi basis kultivasi dari seniman bela diri manusia, akan semakin banyak kekuatan yang akan mereka pulihkan setelah tubuhnya diduduki. Hancurkan kota Pil, rebut kekuatan manusia ini, ayo bunuh. Seorang master dari klan iblis alien meraung dan liar. Dia nampak bersemangat, kemudian dia menembak, diikuti dengan iblis lainnya. Mereka semua menembak formasi secara bersamaan. Seketika nampak formasi bergetar hebat. Seluruh formasi bergemuruh seolah-olah akan pecah kapan saja. Melihat itu, ekspresi Master Papillon Swanseng tiba-tiba berubah. Aura iblis alien ini sangat mengerikan, bahkan dia merasa kaget. Setelah formasi besar dihancurkan, seluruh kota Pil pasti akan dihancurkan oleh iblis alien ini. Semua orang akan mengikuti Master Papillon ini untuk mempertahankan formasi besar. Teriak Master Papillon Swanseng seraya melepaskan esensi sejatinya. Seketika itu dengan cepat terintegrasi ke dalam formasi besar dan dengan panik mempertahankan formasi besar. Sumpah untuk hidup berdampingan dan mati dengan Papillon Pil. Semuanya begitu formasi kota Pilchiti dihancurkan. Kita akan mati, jadi tunggu apa lagi? Penatua Racun Tinta dan yang lainnya meraung. Banyak master di ranah Martel Emperor semuanya menembak bersama. Dan dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan mereka ke dalam formasi besar. Begitu banyak orang bergabung bersama untuk mempertahankan formasi besar. Pada akhirnya itu dapat memblokir serangan dari iblis alien. Menarik. Seorang master iblis alien mencibir. Biarkan kursi ini yang melakukannya. Kata iblis alien itu, dia langsung menembak ke arah formasi. Duar. Seketika formasi bergetar hebat lagi. Dan itu nampak akan pecah kapan saja. Scene berpindah ke sebuah tempat yang disebut formasi lintas domain. Formasi lintas domain adalah sebuah saluran teleportasi yang dapat mengirim seseorang dari langit utara langsung menuju martial domain. Begitupun juga sebaliknya, martial domain ke langit utara. Ini adalah metode tercepat untuk pergi ke langit utara. Namun saat ini di formasi lintas domain nampak telah diduduki oleh banyaknya iblis alien.
Sesaat kemudian terlihat formasi teleportasi lintas domain tiba-tiba menyala. Hei, formasi lintas domain akan terbuka. Mungkinkah master ras manusia yang berasal dari martial domain? Ini kabar baik. Kata master iblis alien yang ada di sana. Mereka sangat menantikan ada ahli manusia dari martial domain yang datang ke sini. Saat ini di bawah pandangan banyak penguasa dari ras iblis alien, dua sosok tiba-tiba muncul di sana. Salah satunya adalah seorang pemuda dan seorang lainnya adalah seorang pria parubaya. Kedua sosok ini adalah Qin Chen dan Mo Yuanbei. Melihat Qin Chen dan Mo Yuanbei, para iblis alien itu langsung bergegas ingin merebut tubuh Qin Chen dan Mo Yuanbei. Akhirnya sampai di wilayah langit utara. Di dalam formasi lintas domain, kata Qin Chen seraya menghela napas lega. Namun sebelum Qin Chen bisa bernapas lega, dia merasakan aura yang menakutkan melonjak dari atas kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat lusinan bayangan gelap bergegas menuju ke arahnya. Dan itu adalah iblis alien. Wilayah langit utara sudah dalam krisis seperti ini, kata Qin Chen. Dia terkejut. Ini adalah formasi teleportasi lintas domain yang dapat dianggap sebagai tempat paling inti di domain langit utara. Tetapi itu sudah jatuh ke tangan iblis alien. Pada saat ini hati Qin Chen tiba-tiba tenggelam. Namun saat ini Qin Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, karena puluhan bayangan gelap iblis alien telah menyerbu ke arahnya. Tuan, hati-hati, kata Mo Yuanbei. Dia buru-buru melangkah maju dan berdiri di depan Qin Chen. Anak ras manusia, kamu masih ingin melawan, biarkan kamu mati, kata iblis alien yang bergegas menuju Mo Yuanbei. Berani merajalela di depan guru, mati, kata Mo Yuanbei. Dia berteriak tajam dan langsung meninju. Tiba-tiba niat membunuh yang mengerikan keluar dari telapak tangannya. Itu adalah api liang. Api liang muncul di tangannya. Napas panas langsung meledak dan langsung menghantam para iblis alien itu. Dalam jeritan, para iblis alien itu langsung meledak dan berubah menjadi abu. Jiwanya berserakan dan menghilang. Melihat iblis alien yang setingkat dengannya dibunuh hanya dengan satu gerakan, iblis alien lainnya nampak ketakutan. Sekarang katakan, apakah kamu bawahan iblis hitam atau bawahan Raja Iblis? Kata Qin Chen. Apa, bagaimana kamu tahu nama Tuan Raja Iblis? Seorang iblis alien yang bernama Luca dan iblis alien lainnya nampak mengubah ekspresi mereka satu demi satu. Mereka semua terkejut. Terkejut bahwa Qin Chen bisa menyebutkan nama Raja Iblis. Melihat ekspresi iblis alien itu, Qin Chen langsung tahu. Kalau begitu, kalian semua adalah bawahan dari Raja Iblis. Tampaknya Raja Iblis hampir beradaptasi dengan dunia ini, kata Qin Chen. Hatinya langsung tenggelam. Manusia kecil berani berpura-pura menjadi dewa, teriak iblis Luca dengan marah. Tiba-tiba ada energi iblis yang mengerikan yang keluar dari tubuhnya. Di sampingnya banyak penguasa ras iblis alien juga mekar dengan aura yang mengerikan menatap Qin Chen dengan dingin. Tuan, iblis alien ini serahkan kepada murid, kata Mo Yuanbei. Kamu tidak perlu bertindak, kata Qin Chen. Lao Yuan, jangan tidur, keluarlah untuk makan. Setelah suara Qin Chen jatuh, kekuatan sumber yang menakutkan tiba-tiba pecah dari Qin Chen. Dan kemudian sesosok monster hantu merah besar muncul di atas kepala Qin Chen. Itu adalah Lao Yuan. Nak Qin Chen, jangan khawatir, teriak Lao Yuan dan keras. Matanya yang besar menatap para iblis alien itu dengan gembira, seolah-olah dia telah melihat makanan lezat. Sumber, binatang sumber. Semua iblis alien itu termasuk iblis Luca, semuanya ketakutan. Mereka benar-benar melihat binatang sumber. Bagaimana ini mungkin? Namun sebelum mereka bisa bereaksi, Lao Yuan sudah bergegas keluar. Lao Yuan kemudian membuka mulutnya lebar-lebar. Itu hampir seperti lubang hitam. Para iblis alien yang ada di sana langsung terserap ke dalam mulut Lao Yuan. Hanya terdengar jeritan sebelum pada akhirnya semua iblis alien yang ada di sana langsung ditelan oleh Lao Yuan masuk ke dalam perutnya. Lao Yuan mengunyah, menunjukkan ekspresi yang puas. Ribuan ras iblis alien diserap olehnya. Dan dia bisa merasakan bahwa aura kehidupannya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Lao Yuan kemudian hanya menyisakan iblis Luca.
Qin kemudian terbang langsung mencari jiwa Iblis Luka untuk menanyakan situasinya. Iblis Luka menunjukkan kengerian, tetapi di bawah pencarian jiwa Qin dia tidak memiliki perlawanan. Setelah beberapa saat Qin berhenti mencari jiwa, dan kemudian wajah Qin tiba-tiba menjadi pucat. Tidak, kota Pilchiti dalam bahaya, kata Qin. Dari memori Iblis Luka, Qin telah memahami tujuan dari iblis alien di bawah komando Raja Iblis. Mereka dengan panik menyerang kekuatan utama umat manusia di langit utara untuk mengambil manusia yang kuat dan memulihkan kekuatan mereka. Mo Yuanbei buka saluran luar angkasa dan pergi langsung ke kota Pilchiti, kata Qin. Ya baik tuan, kata Mo Yuanbei. Segera dia langsung mendesak harta luar angkasa. Tiba-tiba kehampaan di depannya beriak, dan sebuah sinar cahaya muncul. Ini adalah saluran luar angkasa untuk bergegas langsung ke kota Pilchiti. Qin memasukkan Lao Yuan. Kemudian sosok Qin dan Mo Yuanbei melintas, dan mereka terjun langsung ke saluran luar angkasa dan tiba-tiba menghilang. Dan ketika Qin bergegas ke kota Pilchiti dan panik, saat ini kota Pilchiti telah mencapai momen yang paling kritis. Di bawah serangan gila dari banyaknya iblis alien, formasi besar kota Pilchiti terus-menerus bergetar, dan banyak retakan telah muncul di atasnya. Itu nampaknya dapat meledak kapan saja. Saat ini di bawah formasi besar, Master Papillon Swanseng dan yang lainnya menjadi pucat. Bahkan sudut mulut mereka dipenuhi dengan jejak darah. Tetapi mereka tetap bersikeras dan tidak membiarkan iblis alien itu menghancurkan formasi besar. Karena mereka semua tahu bahwa setelah formasi besar dipatahkan, tak satu pun dari mereka yang dapat bertahan. Oleh karena itu, setiap prajurit yang berada di dalam kota Tianlei, mereka semua menggertakkan giginya dan mengeluarkan semua kekuatan mereka yang tersisa untuk mempertahankan formasi. Boom! Seseorang langsung jatuh. Itu adalah seorang prajurit di ranah Martial Ancestor. Dia langsung pingsan karena kehabisan kekuatannya. Seiring dengan jatuhnya prajurit pertama, seorang prajurit lainnya tumbang satu demi satu. Pertama adalah Martial Ancestor, lalu Martial Venerable, dan bahkan Martial Sovereign. Dengan jatuhnya prajurit-prajurit itu, formasi besar kota Pilchiti menjadi semakin tidak mampu bertahan. Wajah Master Papillon Swanseng nampak menjadi pucat. Dia tahu bahwa semua orang telah mencapai ujung kekuatannya. Apalagi para prajurit biasa. Bahkan dia sebagai Martial Emperor, kekuatan di tubuhnya hampir habis. Apakah itu akan jatuh di sini? Kata Master Papillon Swanseng. Dia melihat kota di bawah. Ini adalah kota Pilchiti yang telah dia kembangkan. Dia memiliki terlalu banyak emosi terhadap kota ini. Sebenarnya dengan kekuatannya dia bisa saja pergi ke Martial Domain sejak lama. Akan tetapi dia tidak melakukannya demi kota Pilchiti. Untuk pembangunan Papillon Candi, dia tetap tinggal di wilayah Surga Utara. Saat ini suara retakan terdengar, dan tiba-tiba formasi besar kota Pilchiti retak. Dan setelah retak, formasi besar kota Pilchiti itu langsung hancur. Bunuh! Banyak master dari klan iblis alien itu menunjukkan ekspresi mengerikan dan meraung. Di antara mereka, Master Iblis terkemuka langsung bergegas menuju Master Papillon Swanseng untuk merebut tubuh Master Papillon Swanseng. Melihat seorang Master Iblis alien hendak merebut tubuh dari Master Papillon Swanseng, tiba-tiba di kejauhan sebuah celah muncul di kekosongan. Sebuah serangan yang mengerikan keluar dari celah itu dan langsung memukul mundur para iblis alien itu. Master Papillon Swanseng dan semua orang yang ada di kota Pilchiti mengangkat kepala mereka. Di bawah pandangan semua orang, dua sosok yang memiliki momentum luar biasa langsung keluar dari celah. Secara alami, dua sosok ini adalah Qin dan Mo Yuanbei. Akhirnya tiba. Melihat pemandangan di depannya, Qin menghela napas lega. Untuk sampai ke kota Pilchiti secepat mungkin, dia hampir mencoba yang terbaik, dan esensi sejati di tubuhnya hampir benar-benar habis. Tetapi ketika dia melihat bahwa dia akhirnya tiba tepat waktu, kegembiraan itu menutupi segalanya. Kamu, Tuan Putra Suci, ini Chen Xiao. Master Chen ada di sini. Di kota Pilchiti, sejumlah suara-suara terdengar. Dan semua orang memandang Qin dengan kegembiraan dan juga keterkejutan di mata mereka. Ternyata itu adalah Qin. Master Papillon Swanseng dan yang lainnya juga memandang Qin dengan gembira.
Mereka sebelumnya hampir saja terbunuh, namun untungnya Qin Chen muncul pada saat-saat yang kritis dan menyelamatkan mereka. "Semuanya, aku minta maaf, aku terlambat," kata Qin Chen. Melihat tatapan bersemangat dan penuh harapan dari semua orang, Qin Chen tergerak. Di kota Pilciti ini, dia menghabiskan waktu yang tak terlupakan. Jika bukan karena bantuan Master Papillon Swanseng, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar Pildau antar 4 wilayah. Apalagi memasuki wilayah domain bela diri dengan begitu mudah. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan kota Pilciti ini. "Kalian semua pantas mati," kata Qin Chen seraya menatap dingin ke arah Master Iblis Alien yang ada di langit. Aura niat membunuh langsung keluar dari tubuh Qin Chen. Dari mana anak ras manusia ini begitu mematikan? Niat membunuh ini begitu kuat sehingga semua iblis alien yang hadir terkejut. Tetapi segera mata iblis alien ini menjadi buas. Mereka mengakui bahwa aura Qin Chen luar biasa. Tetapi hanya ada 2 orang. Bahkan jika mereka berdua adalah puncak tahap akhir martial emperor umat manusia, namun begitu banyak iblis alien mereka. Mereka tidak percaya hanya 2 orang manusia bisa mengatasi begitu banyak dari mereka. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.